Perkenalkan, nama saya Indi Marcella Sinaga dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301052. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep MVC, root Laravel, VS Code Extension, dan pembuatan root serta pembuatan controller. Dimulai dari konsep MVC. MVC singkatan dari Model View Controller merupakan suatu desain pattern yang memisahkan logika, tampilan, dan pemanggilan data sehingga penulisan kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Nah, kita akan membahas dulu dari model. Model ini terletak di directory app atau model dan menjadi representasi objek dalam database agar interaksi dengan database semakin mudah dan efisien. Nah, Laravel memiliki beberapa fitur untuk model, yaitu yang pertama ada Eloquent ORM, atau singkatan dari Object Relational Mapper, merupakan suatu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus membuatnya dari awal. Nah, fungsi dari ORM ini tadi seperti where, find by ID, find or fail, dan all. Dan itu sudah tersedia dan dapat digunakan setelah inisialisasi model dilakukan. Nah, ini adalah contoh query atau sintaks coding yang kita bisa gunakan. Nah, yang pertama ini adalah contoh inisialisasi model. Nah, ketika sudah diinisialisasi, maka model yang sudah diinisialisasi tadi dapat kita gunakan. Contohnya seperti ini. Dolar pegawai sama dengan pegawai, where ketik 1 NIP 169412 titik koma. Itu adalah contoh dari ORM. Nah, fitur kedua dari Laravel adalah soft delete. Fungsinya adalah untuk menghapus data tanpa harus menghilangkan data tersebut dari database, sehingga data yang dihapus dapat dipulihkan kembali jika sewaktu-waktu terjadi kesalahan dalam penghapusan data. Soft delete bekerja dengan mengambil data yang kolom delete add-nya bernilai 0, sehingga pastikan untuk menambahkan kolom delete add-nya dengan tipe delete time pada tabel yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh kode dari soft delete tadi. Nah, kode ini mendefinisikan model pegawai yang mewakili entitas atau tabel pegawai di database. Model ini mendukung operasi soft delete sehingga entry yang dihapus tidak dihapus secara permanen di database sehingga dapat dipulihkan kembali. Selanjutnya adalah penamaan file model, yang mana penamaan file model disesuaikan dengan nama table yang ada pada database dan bersifat camel case. Contohnya adalah table user underscore role akan memiliki model user role.php dengan huruf U berhuruf kapital dan R huruf kapital juga. Dan contoh kedua adalah tabel pinjam alat akan memiliki model pinjam alat.php dan huruf P dengan huruf kapital dan A juga menggunakan huruf kapital. Selanjutnya adalah controller. Controller terletak di directory app/http/controllers. Nah, controllers menjadi jembatan antara model dan view serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam suatu kelas. Contoh, pegawai controller akan menangani semua request terkait pegawai seperti menampilkan, membuat, memperbarui, dan menghapus pegawai. Nah, ini adalah contoh dari controller yang saya sebutkan tadi. Ada public function index. Nah, gunanya adalah sebagai default method ketika URL atau root diakses tanpa fungsi khusus yang disebutkan. Nah, dolar data dalam kurung pegawai sama dengan pegawai where nips 169412 adalah query di mana nilai kolom nip adalah 169412. Sedangkan pegawai WhereNip 169412 adalah cara untuk melakukan query database dalam Laravel menggunakan Eloquent ORM tadi. Nah, hasil dari query ini disimpan dalam variabel $data ketik pegawai. Selanjutnya adalah $data dalam kurung posisi sama dengan dosen adalah baris untuk mendeklarasikan nilai dosen
untuk kata kunci posisi di dalam array dolar data. Jadi dolar data buka kurung petik posisi berisi string dosen. Selanjutnya return view buka kurung petik satu halaman underscore utama, koma dolar data tutup kurung titik koma. A memiliki fungsi untuk mengembalikan sebuah view yang bernama petik satu halaman underscore utama dan mengirimkan data yang tersimpan dalam array dolar data ke view tersebut. Data yang dikirimkan akan dapat diakses ke dalam view halaman utama .blade.php dan digunakan untuk menampilkan informasi yang sesuai. Selanjutnya adalah beberapa jenis controller, ada dua, yaitu yang pertama basic controller, dan contoh query-nya adalah PHP Artisan Mac, titik 2 controller, pegawai controller. Itu adalah basic controller. Yang kedua adalah resource controller. Nah, penamaan file controller dilakukan dengan menambahkan controller di belakang nama file dan bersifat camel case. Contohnya adalah controller untuk modul pegawai. Jadinya seperti pegawai controller.php. Dengan huruf P menggunakan huruf kapital dan huruf C menggunakan huruf kapital juga. Selanjutnya adalah root Laravel. Root pada Laravel merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di-request oleh user dengan function atau controller tertentu pada aplikasi web. Nah, root Laravel ada tiga, yaitu basic root, ada root parameter, dan ada name root. Saya akan jelaskan satu-satu dimulai dari basic root. Nah, basic root seperti ini contoh query-nya. Bisa kita copy untuk melihat bagaimana cara kerja basic root. Kita copy saja. Terus kita buka VS Code kita. Nah, kita buka di root, kita pilih yang web.php. Selanjutnya adalah kita pastekan ke sini. Selanjutnya kita buka browser kita. Nah, akan tampil seperti ini. Tapi untuk namanya harus kita sesuaikan dengan nama project kita. Nama project saya tadi adalah Arcel Coffee. Nah, kita rename saja. Nah, kita buka lagi browser kita, kita refresh. Nah, maka akan muncul tulisan selamat datang di Arcel Coffee. Itu adalah nama project saya. Selanjutnya adalah root parameter. Penggunaan parameter ini bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL yang nantinya akan digunakan untuk pengolahan tertentu. Kita praktekkan saja, langsung kita copy, kita buka VS Code kita pastekan ke line baru. Nah, untuk menjalankannya, kita copy dari slash pegawai slash param 1, kita copy, kita buka browser kita yang tadi. Nah, kita pastekan ke samping IP. Nah, ini kita hapus saja, tutup kurung berawalnya. Saja kita enter. Sorry, untuk param satunya, karena tadi stringnya berisi ID pegawai. Nah, untuk isinya adalah akan saya isi menggunakan angka. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita enter saja. Nah, akan tampil tampilan seperti ini. ID pegawai sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah contoh dari root parameter. Selanjutnya adalah name root. Pemberian nama pada root dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root baik di view maupun di controller. Langsung kita praktekkan saja. Caranya adalah kita copy, kita buka VS Code kita paste kembali di line yang baru. Selanjutnya kita klik terminal, kita pilih new terminal, kita ketikkan PHP Artisan make controller pegawai controller. Jangan lupa camel case-nya. Nah, setelah kita klik enter, maka secara otomatis akan terarah ke sini. Dan ini akan secara template akan seperti ini. Akan terbuat file baru dengan nama pegawai controller.
Selanjutnya adalah instalasi beberapa extension di VS Code. Kita mulai dari extension yang pertama yaitu Laravel Extension Pack. Kita buka saja. Kita ketikkan Laravel Extension Pack. Pack. Kita klik enter. Kita pilih yang punyanya Winnie Lim. Kita klik install. Nah, ini digunakan untuk mempermudah dalam pengembangan Laravel. Extension selanjutnya adalah kita klikkan PHP namespace resolver. Kita klik enter. Kita pilih yang punyanya si Mahedi Hasan. Kita klik install lagi. Selanjutnya adalah extension PHP FMT strip. Ya, yang ini yang punyanya si Kokoro Print PHP FMT PHP formatter. Kita klik install. Ini gunanya adalah untuk merapikan space antar karakter kode. Selanjutnya adalah extension auto class tag. Ya, seperti namanya ya digunakan untuk membuat tag penutup otomatis. Yang atas nama Junhan, kita klik install. Nah, selanjutnya adalah extension auto rename tag. Seperti namanya juga, kita adalah gunanya untuk merename tag. Jadi kalau yang di atas diubah, yang di bawah juga akan terubah. Atas nama Junhan, kita klik install. Oke. Dan extension yang terakhir adalah CodeSnap. Yang paling atas kita install. Nah, extension ini gunanya untuk agar hasil capturean coding kita itu lebih indah, lebih bagus, lebih cantik. Nah, jika sudah tampil seperti ini, ada disable atau uninstall, itu tandanya sudah terinstall di VS Code kita. Selanjutnya adalah pembuatan basic root untuk menampilkan tanggal dan waktu saat ini. Langsung saja kita buka VS Code. Oke, kita ketikkan codingnya di sini. Untuk codingnya adalah cat waktu. Oke. Nah, as $datetime sama dengan no itu gunanya
untuk menampilkan waktu saat ini berdasarkan time zone Asia atau Jakarta. Nah, fungsi now-nya adalah untuk mengambil waktu saat ini dan to that time string gunanya adalah untuk mengkonversi dalam format tahun, bulan, dan hari. Tutup kurung. Oke. Terus nah ini adalah contoh codingan yang bisa menampilkan tanggal waktu, salah satu contoh codingan. Nah, untuk menampilkannya adalah kita tambahkan di sini waktu. Kita tambahkan waktu, kita klik enter saja. Nah, untuk hasilnya adalah akan tampil seperti ini dari hasil codingan yang tadi. Selanjutnya adalah membuat root parameter dengan soal seperti ini. Nah, kita buka VS Code kita. Di sini saya sudah mendapatkan sintaks codingnya. Nah, untuk menjalankannya, kita kopikan dari slash pegawai sampai ke tutup kurung. Kita buka browser kita hapus yang waktu, kita paste. Oke. Nah, untuk param 1, param 2-nya bisa kita ganti. Misalnya saya pakai angka 5 dan param 1-nya saya pakai angka 2. Kita klik enter. Nah, ini adalah hasil dari param 1-nya 2, param 2-nya 5. Hasilnya adalah 10. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.